Sebelum melanjutkan, jangan lupa subscribe dulu. Terima kasih. Bab 85 diberikan untukku. Apakah kalian semua akan diampuni? Huang Xiaolong berkata dengan dingin. Namun, pada saat ini, Huang Wei menatap Huang Xiaolong dengan penuh kebencian yang membara dan berkata kepada Huang Ming dan Huang Jun, "Ayah, kakak, tidak perlu memohon anjing ini, aku tidak percaya anjing ini berani melakukan apapun kepada kita." Mendengar ini, wajah Huang Ming dan Huang Jun berubah menjadi lebih buruk. "Cepat berlutut dan akui kesalahanmu pada Xiaolong." Huang Ming merasa jengkel dan marah pada saat yang sama. Sebenarnya, dia begitu cemas sehingga ketika dia melompat, telapak tangannya sudah menamparkan wajah Huang Wei di sisi kanan. Dan Huang Ming menamparkan begitu kerasnya hingga membuat Huang Wei pusing dan bingung. Hewan ini sudah berada dalam situasi seperti ini tetapi dia tidak tahu seberapa seriusnya saat ini. Sampai saat ini, dia masih berani menentang si anjing, Huang Xiaolong. Apakah dia tidak lelah hidup? Cahaya dingin melintas di mata Huang Xiaolong saat dia menatap Huang Wei. Huang Qide yang berdiri di satu sisi memilih untuk menyela saat ini. Dia menatap Huang Xiaolong dengan memohon dan berkata, "Xiaolong, Huang Wei masih muda dan naif. Kakek mohon padamu, demi ayahmu, ampuni mereka." Kakek menjamin, hal seperti ini tidak akan pernah terjadi lagi di masa depan. Su Yan berdiri di dekatnya dan mendengar semuanya tetapi dia tidak mengatakan apa-apa. Lalu, tiba-tiba, suara langkah kaki lemah terdengar datang dari pelataran dalam dan Huang Peng yang terluka parah berusaha sekuat tenaga untuk setiap langkah terlihat keluar dengan bantuan seorang pelayan. Bahkan di dalam, Huang Peng dapat mendengar ledakan dari pertempuran Liu Wei dan Marsekal Hao Tian, dan karena khawatir terhadap putranya, dia dengan keras kepala bersikeras keluar kamar untuk melihat situasi, mengabaikan tubuhnya sendiri yang terluka. Hal pertama yang dilihatnya saat keluar adalah tubuh Liu Wei yang tergeletak di tanah dengan darah masih mengalir dari lehernya. Namun, tidak ada napas yang tersisa. Liu Wei, pemimpin sekte pedang besar, sudah mati. Huang Peng sangat terkejut dan sulit mempercayainya. Liu Wei adalah seorang ahli alam Xiantian, namun pada akhirnya, dia terbunuh. Siapa yang membunuhnya? Peng Ge, kenapa kamu keluar? Melihat Huang Peng, Su Yan bertanya dengan khawatir sambil segera berlari ke sisinya dan memegang lengannya. Huang Peng menggelengkan kepalanya, bersikeras, "Aku baik-baik saja." Kemudian, dia datang ke sisi Huang Xiaolong, melihat kakaknya Huang Ming, Huang Jun, dan Huang Wei berlutut di depan Huang Xiaolong. Meskipun dia tidak tahu apa yang sebenarnya terjadi, dia kurang lebih bisa menebak apa yang terjadi. "Huang Peng, kau suruh Xiaolong mengampuni mereka." Huang Ming dan anak-anaknya tahu kesalahan mereka. Huang Qide berkata cepat saat melihat Huang Peng datang. Kepala Huang Peng menoleh ke arah putranya dan berkata, "Xiaolong, mengapa kamu tidak mengampuni mereka?" Kepada Huang Peng, Huang Xiaolong berkata, ayah memintaku untuk membiarkan mereka pergi, tetapi 2 hari yang lalu, apakah mereka mengampuni ayah? Ketika Liu Wei melukai ayah, apakah kakek menyuruh Huang Ming untuk mengampuni ayah?" Huang Xiaolong menunjuk Huang Qide, saat itu, Huang Qide tidak membela Huang Peng, menyuruh Huang Ming untuk mengampuni orang tuanya sama sekali. Tadi, saat Liu Wei berkata dia ingin menyia-nyiakan kultivasiku, apakah kakek memohon pada Huang Ming atau siapapun di antara mereka untuk mengampuni aku? Huang Xiaolong melanjutkan, matanya yang dingin menatap Huang Qide. Kalau bukan karena kebetulan dia membawa Marsekal Hao Tian kembali bersamanya kali ini, maka, orang yang pasti mati pastilah Fei Hou. Dan dia akan berubah menjadi orang yang sia-sia dan cacat. Huang Ming, Huang Jun, dan Huang Wei akan memikirkan berbagai cara untuk menyiksanya, seperti yang dinyatakan Liu Wei sebelumnya, mati lebih baik daripada hidup dan mati akan menjadi sebuah kemewahan. Mendengar pertanyaan yang diajukan Huang Xiaolong, Huang Qide menundukkan kepalanya karena malu dan tidak ada kata yang keluar dari mulutnya. Huang Ming dan Huang Jun juga menunduk dan terdiam. Huang Peng menghela nafas dan berkata, "Xiaolong, meski begitu, maafkan mereka kali ini." "Baiklah, aku tidak akan membunuh mereka." Karena ayahnya memohon kepada mereka, dia tidak tega membiarkan ayahnya kecewa. Tatapan dinginnya jatuh pada 3 orang ayah dan anak, Huang Ming, Huang Jun, dan Huang Wei. "Panggil Dewan Tetua Klan Huang dan kami akan memutuskan masalah ini sesuai dengan aturan Manor Klan Huang." Putuskan sesuai aturan Huang Klan Manor. Huang Ming, Huang Jun, dan Huang Wei diam-diam merasa lega di dalam hati mereka. Namun, wajah mereka juga berubah sedikit lebih pucat pada saat yang sama. Menurut peraturan Huang Klan Manor, mereka yang bersekongkol dengan orang luar untuk melukai saudara satu klan akan dihukum dengan pemusnahan kultivasi mereka dan diusir dari Huang Klan Manor. Malam pun tiba. Salju terus turun. Huang Xiaolong berdiri di halaman kecilnya menatap langit malam yang gelap, membiarkan salju jatuh di tubuhnya. Sebelumnya pada sore hari,
Kakeknya Huang Qide memanggil Dewan Tetua, dan sesuai peraturan Huang klan Manor, mengurusi Huang Ming, Huang Jun, dan Huang Wei. Namun, selama pertemuan itu, ayahnya sekali lagi memohon demi paman tertuanya dan pada akhirnya, hanya kultivasi mereka bertiga yang hancur, namun mereka masih tetap tinggal di Huang klan Manor. Kakek Huang Qide lah yang memerintahkan kepala pelayan, Chen Ying untuk melakukan tindakan tersebut. Rapat dewan, Huang Xiaolong tidak ikut. Dia tahu karena beberapa saat yang lalu, Su Yan datang dan memberitahunya hasilnya. Pada titik ini, Marsekal Hao Tian dan Fei Hou datang di belakang Huang Xiaolong. Yang mulia, mohon jangan salahkan tuan muda kedua atas masalah ini. Bagaimanapun, Huang Ming adalah paman tertua Anda. Marsekal Hao Tian menghibur. Huang Xiaolong mengangguk, aku mengerti. Meskipun Huang Ming memperlakukan Huang Peng seperti itu, ayahnya tetap memohon kepada mereka. Huang Xiaolong tidak menyalahkan ayahnya sedikit pun. Beberapa menit kemudian, Huang Xiaolong meninggalkan halaman kecil bersama Marsekal Hao Tian dan Fei Hou, dan mereka bertiga pergi ke kamar Huang Peng. Ayahnya dan ibunya hadir di ruangan itu. Setelah menerima perawatan dari Huang Xiaolong menggunakan kekuatan internal kitab metamorfosa tubuh, luka-luka Huang Peng telah banyak pulih, dan ia tak lagi terbaring di tempat tidur. Xiaolong. Huang Peng dan Su Yan melihat Huang Xiaolong masuk bersama Marshal Hao Tian dan Fei Hou, keduanya berdiri dengan tergesa-gesa. Salam, Marsekal. Kemudian, Huang Peng dan Su Yan mengangguk memberi salam pada Marsekal Hao Tian. Pada saat ini, Huang Peng sudah mengetahui identitas Marsekal Hao Tian. Tidak, tidak. Melihat Huang Peng dan Su Yan menyapanya dengan hormat, Marsekal Hao Tian sedikit gugup dan bergegas untuk menggendong Huang Peng dan Su Yan. Melihat keduanya, dia tersenyum pahit, di masa mendatang, panggil saja aku dan Fei Hou dengan nama. Kami berdua adalah bawahan tuan muda, kami tidak berani menerima salam sebesar itu dari tuan dan nyonya Manor kedua. Apa yang dikatakan Marsekal Hao Tian adalah kebenaran, meskipun dia adalah satu-satunya Marsekal kerajaan Luotong, di atas ribuan prajurit dan di bawah satu raja, di hadapan Huang Xiaolong, dia hanyalah seorang bawahan. Meskipun Marsekal Hao Tian berkata demikian, Huang Peng dan Su Yan tetap tidak berani memanggil Marsekal Hao Tian dengan namanya. Inilah satu-satunya Marsekal Hao Tian di kerajaan Luotong, Jika ini terjadi di masa lalu, mereka bahkan tidak akan memiliki kualifikasi untuk menyambut Marsekal Hao Tian. Beberapa saat kemudian, mereka semua sudah duduk. Di depan mata Huang Peng dan Su Yan, Huang Xiaolong mengeluarkan 20 buah sikas. Ini buah sikas. Dua pasang mata terbelalak kaget. Huang Xiaolong tersenyum dan mengangguk, ya, 20 buah sikas ini adalah sesuatu yang aku temukan secara kebetulan. Ayah, ibu, kalian berdua ambil buah sikas ini dan tanam. Baik Huang Peng maupun Su Yan hendak membuka mulut untuk menolak, tetapi Huang Xiaolong lebih cepat sedetik dari mereka. Sambil menggelengkan kepalanya, Huang Xiaolong berkata, tidak perlu mengatakan apa-apa, aku sudah mengambil cukup banyak buah sikas. Selain itu, aku masih punya beberapa lagi. Oleh karena itu, Huang Peng dan Su Yan hanya bisa menyimpan buah sikasnya saja. Tepat ketika mereka berdua gembira dengan buah sikas, Huang Xiaolong mengeluarkan 2 botol kecil dan berkata kepada Huang Peng dan Su Yan, ayah, ibu, ini adalah roh dan kelas 4 tingkat tinggi, Xingyao dan, sedangkan ini adalah roh dan kelas 5 tingkat tinggi, Qixi dan. Ambillah. Roh kelas 4 dan, Xingyao dan. 5 roh dan kelas tinggi, Qi Laut dan. Huang Peng dan Su Yan gemetar, menatap putra mereka dengan ekspresi yang tidak terbayangkan. Xiaolong, kamu bilang, di dalam 2 botol ini ada. Huang Peng terdiam, tergagap saat dia mencoba bertanya pada Huang Xiaolong. Huang Xiaolong terkekeh, benar sekali. Sebenarnya, aku adalah murid Akademi Bintang Kosmik. Kali ini dalam kompetisi akademi, aku memenangkan kategori tahun pertama dan diberi hadiah Xingyao dan ini. Sedangkan untuk Qixi dan ini, itu adalah hadiah dari kepala sekolah Sun Zhang dan wakil kepala sekolah Xiongju.